Shalom saudara, sharing firman Tuhan saat ini saya beri tema medsos di tangan orang muda. Saya percaya setiap kita semua juga memakai medsos, media sosial. Kenapa? Karena kita tinggal di era digital. Apa itu era digital? Yaitu suatu era atau zaman di mana kita serba menggunakan teknologi. Sebuah riset yang dibuat oleh Via Sosial Januari 2020, dari total populasi penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta jiwa. Yang pertama, pengguna telepon genggam ada sekitar 338,2 juta. Lebih kurang ini yaitu 124%. Tidak heran saudara, satu orang bisa menggunakan satu handphone, bisa dua, bahkan bisa 3 dan 4 handphone. Yang kedua, pengguna internet di Indonesia lebih kurang 175,4 juta. Ini lebih kurang yaitu 64% dari penduduk Indonesia. Dan yang ketiga saudara, pengguna media sosial yang aktif ada lebih kurang 160 juta jiwa. Ini lebih kurang yaitu 59%. Media sosial apa yang mereka pakai? Ada berbagai jenis. Ada YouTube, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Facebook Messenger, ada LinkedIn, ada TikTok, ada juga Skype, ada juga saudara WeChat, Twitter, Line, dan masih banyak yang lain. Saudara, saya percaya media sosial ini luar biasa hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda, orang-orang muda, mari kita pakai untuk hal yang membangun. Saudara, firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Ini merupakan pertanyaan dari seorang ahli Taurat kepada Yesus. Di mana Allah berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara, perhatikan baik-baik percakapan ini. Pada saat ahli Taurat itu bertanya hukum yang terutama di dalam hukum Taurat, Yesus mengajar kepada dia, dan ini merupakan intisari dari hukum Taurat, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan jiwa, dan akal budi. Artinya saudara, dengan keberadaan totalitas kehidupan kita. Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya juga hari-hari Tuhan juga rindu sebagai kita, sebagai orang-orang muda, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Bagaimana caranya? Dalam konteks kita bicarakan pada saat ini tentang media sosial, mari kita pakai media sosial sebagai alat dan sarana untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara kasih oleh Tuhan, media sosial adalah alat dan sarana komunikasi dan interaksi di dunia maya. Dan ini membuat dampak pengaruh yang luar biasa buat setiap manusia. Nah, oleh sebab itu kalau ini dikatakan alat dan sarana, tergantung itu peruntukannya. Saya kasih contoh saudara. Pisau di tangan seorang anak-anak, di tangan anak-anak yang masih balita, itu sangat berbahaya. Pisau itu bisa melukai dirinya, bisa melukai mungkin temannya atau balita yang lain, atau bisa untuk merusak benda-benda yang ada sekitarnya karena dia tidak tahu fungsinya untuk apa. Tapi kalau pisau itu di tangan seorang koki, itu sangat bermanfaat dan bisa dipakai sebagai sarana untuk dia mengolah makanan. Nah, oleh sebab itu sama juga dengan media sosial.
Kalau itu ada di tangan saudara dan saya sebagai orang-orang muda, tergantung peruntukannya untuk apa. Dan hari ini kita akan belajar, saudara, ada 3 hal peruntukan media sosial di tangan orang muda. Ada begitu banyak peruntukan, tapi hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, saudara, sebagai sarana untuk memberitakan kabar baik atau penginjilan. Saudara, kita percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan saudara, ini perlu kita beritakan lewat media sosial. Kehidupan di muka bumi ini kehidupan yang sementara. Tapi kita percaya, saudara, di balik yang sementara itu, pada saat seseorang dipanggil oleh Tuhan, maka dia akan diberhadapkan pada kekekalan. Oleh sebab itu, mari beritakan ini lewat media sosial. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, firman Allah berkata, "Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Saudara, ini merupakan pernyataan iman yang diucapkan oleh Petrus pada saat dia dan Yohanes dihadapkan kepada mahkamah agama. Apa yang melatar belakanginya, saudara? Pada saat dia pergi ke bait Allah untuk sembahyang, di pintu bait Allah, di pelataran bait Allah, ada seorang yang lumpuh yang sedang meminta sedekah. Pada saat Petrus dan Yohanes dekat dengan dia, maka orang lumpuh ini mengharapkan sesuatu, sedekah dari Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus hari itu berkata dan menatap dia, "Emas dan perak tidak kumiliki, tapi apa yang kumiliki kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus bangkitlah." Maka seketika orang itu bangkit dan sembuh dari lumpuhnya. Dia bersorak kegirangan dan mengikuti Petrus memasuki bait Allah. Dan setelah Petrus mulai memberitakan kabar baik, dan banyak orang menjadi percaya. Mereka ditangkap, saudara, lalu dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan hari itu Pak Petrus mendeklarasikan, menyatakan seperti apa yang kita dengar lewat kebenaran firman Allah ini tadi, di mana dia berkata, keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari saudara, beritakan Yesus, beritakan kabar baik bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagian saudara dan saya memberitakan bagian Allah, biarlah anugerahnya dilimpahkan dan menjamah orang yang mendengar, supaya mereka juga diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, suatu kali Yesus juga berkata pada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, perhatikan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus tidak menunjukkan jalan. Yesus tidak sekedar menunjukkan kebenaran. Yesus tidak sekedar menunjukkan kehidupan, tapi Yesus menyatakan dirinya adalah jalan, dirinya adalah kebenaran, dirinya adalah kehidupan. Oleh sebab itu, saudara, kita percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari pakai media sosial, beritakanlah kabar baik ini, saudara, supaya banyak juga orang-orang muda yang dijamah oleh Tuhan dan mereka percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari pakai itu semuanya, saudara. Hal yang kedua, saudara, yaitu sebagai sarana untuk membangun. Saudara, dalam Efesus pasal 4 ayat 29 firman Allah berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Saudara, surat itu ditulis Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus dengan teks atau dengan tema manusia baru. Alkitab jelas berkata, firman Allah jelas berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun." Ada perkataan secara verbal,
Di mana waktu kita berjumpa dengan orang lain, kita mulai berbicara kepada mereka. Tapi ada juga saudara perkataan lewat jari jemari kita. Pada saat kita mulai saudara berkomunikasi lewat media sosial, apa yang kita posting, apa yang kita ucapkan, saudara, biarlah itu juga untuk membangun orang lain. Ada begitu banyak percakapan-percakapan di media sosial, ada begitu banyak postingan-postingan di media sosial yang membangun, tapi juga banyak juga yang meruntuhkan. Ada begitu banyak yang baik, ada juga begitu banyak yang buruk, saudara. Tanggung jawab saudara dan saya, mari posting sesuatu, mari masukkan percakapan-percakapan itu yang membangun, saudara, sehingga bisa menguatkan orang-orang yang mendengarnya, menguatkan orang yang membaca, yang melihat di dalam postingan-postingan saudara, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Hari ini pertanyaannya, apa yang saudara banyak posting? Percakapan apa yang banyak keluar lewat media sosial di mana saudara ada di dalamnya? Biarlah ini menjadi peringatan, mengingatkan kita kembali. Mari, biar itu semuanya untuk membangun, supaya orang lain yang membaca, yang melihat, yang mendengarnya, itu mereka diberkati, dikuatkan, dan hidup mereka juga dipulihkan oleh Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, sebagai sarana untuk berbuat baik. Saudara, di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10, firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, ada nasihat yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat yang ada di Galatia, bagaimana mereka supaya tidak jemu-jemu berbuat baik. Bahkan dikatakan selama masih ada kesempatan. Artinya apa, saudara? Kalau hari ini kita masih hidup, selagi masih ada kesempatan, mari kita terus berbuat baik. Ada begitu banyak cara-cara kita berbuat baik, saudara, sehingga memberkati orang lain. Nah, lewat media sosial ini, saudara, ada juga banyak cara yang saudara dan saya bisa lakukan untuk berbuat baik di dalamnya. Seringkali kita melihat juga konten-konten, saudara, video-video di-upload oleh seseorang dalam media sosial, di mana pada saat kita melihatnya, kita bisa melihat hal-hal yang baik, yang menginspirasi untuk orang lain. Bahkan orang lain bisa melakukan hal yang sama, sehingga mereka juga bisa mengupload kembali, saudara, sehingga itu memberkati banyak orang. Oleh sebab itu, saudara, mari upload sesuatu yang baik, konten-konten yang baik, video-video yang baik, saudara, di dalam media sosial saudara, sehingga itu bisa menginspirasi juga banyak orang-orang muda. Bahkan mereka juga bisa melakukan hal-hal yang sama, sehingga menginspirasi orang muda yang lainnya, sehingga apa yang mereka lakukan itu memberkati orang lain. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, betapa luar biasa media sosial hari-hari ini. Semua ada di tangan saudara. Oleh sebab itu, pakai itu yang pertama untuk memberitakan kabar baik, untuk penginjilan saudara. Yang kedua, mari pakai itu untuk membangun orang lain. Dan yang ketiga, pakai itu juga saudara untuk berbuat baik. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan berkati.